Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Sabila dengan NIM 2411021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan kelapa untuk menghasilkan virgin coconut oil. Di sini saya juga menyajikan beberapa ikhtisar presentasi saya. Yang pertama itu ada masalah, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga lokasi bisnis, yang keempat alat bahan dan pelaksanaan, yang kelima detail pelaksanaan komponen, 6. Rencana atau hasil usaha, 7. Anggaran biaya, 8. Resiko analisis bisnis, 9. Kesimpulan dan juga saran. Latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan virgin coconut oil? Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan produksi virgin coconut oil sesuai dengan standar mutu? Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berlimpahnya kelapa sebagai sumber daya alam di Indonesia, serta mencoba meningkatkan harga jual dari suatu produk dengan cara pengembangan fungsi dan manfaatnya. Beberapa tujuannya diantara lain, 1. Menciptakan produk virgin coconut oil yang memiliki standar mutu sehingga dapat bersaing di dunia pasar. Yang kedua, memperkenalkan kandungan serta manfaat virgin coconut oil kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan nilai tambah dengan mengelola bahan mentah menjadi produk turunan bernilai tinggi. Selain itu, ada juga beberapa manfaatnya. Antara lain, yang pertama, sebagai peluang bisnis berkelanjutan dengan profitabilitas tinggi dan pengembangan inovasi produk pangan fungsional. Yang kedua, menyediakan akses terhadap produk kesehatan alami yang aman dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga perawatan kulit. Yang ketiga, memaksimalkan pengolahan sumber daya alam secara bertanggung jawab, bijak, dan minimalis limbah industri. Lalu di sini juga ada lokasi bisnisnya. Yang pertama itu, dekat pusat kebugaran dan juga kesehatan tentunya. Target utama FCO adalah masyarakat yang peduli pada gaya hidup sehat. Yang kedua, area sekitar klinik kecantikan atau apotek. FCO dikenal luas sebagai bahan alami untuk perawatan kulit. Yang ketiga, toko bahan pangan organik. FCO adalah produk wajib di toko-toko yang mengkhususkan diri menjual produk natural dan non-kimia. Yang keempat, e-commerce. Data menunjukkan penjualan FCO terbesar saat ini terjadi di platform seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok. Berikut juga ada alat dan bahannya. Alatnya diantara lain, 1. Pengupas kulit kelapa, 2. Parutan kelapa, 3. Wadah plastik tertutup, 4. Selang, 5. baskom, 6. saring, 7. sendok, 8. wadah botol kaca. Dan juga bahannya itu ada kelapa dan juga air bersih. Cara pembuatannya, yang pertama itu kupas kulit kelapa, yang kedua kelapa yang sudah bersih diparut hingga halus. Yang ketiga, masukkan hasil parutan kelapa ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air, lalu aduk. 4. Setelah teraduk rata, lalu peras dan tampung air perasannya di dalam wadah tertutup rapat, lalu tunggu sekitar 1 jam atau sampai terbentuk 2 lapisan. 5. Sedot keluar lapisan paling bawah dengan selang hingga hanya tersisa lapisan paling atas. 6. Lalu aduk selama 10 menit, 5 menit ke arah kiri dan 5 menit ke arah kanan. 7. Setelah diaduk, tutup kembali dan tunggu selama kurang lebih 24 jam, hingga terbentuk lapisan minyak. 8. Lapisan minyak diambil dan disaring agar FCO yang dihasilkan tetap jernih. 9. Masukkan ke dalam botol kaca FCO yang telah didapat. Lalu, berikut ada detail pelaksanaannya. Yang pertama itu bulan pertama, riset pasar, uji stabilitas formula, dan juga uji kelayakan mutu. Yang kedua, bulan kedua, legalitas, perizinan, pengemasan, dan juga branding. Bulan ketiganya itu pemasaran, evaluasi, dan monitoring keuangan. Kompetensinya itu juga ada. Yang pertama itu ada kompetensi produk dan juga teknis, yang kedua kompetensi regulasi dan juga sertifikasi, yang ketiga kompetensi analisis dan juga bahan baku, yang keempat kompetensi pemasaran juga branding, yang kelima pengelolaan limbah, rencana atau hasil usahanya. Rencananya itu antara lain rencana produksi. Itu juga ada beberapa. Yang pertama itu bahan bakunya. Bahan yang digunakan itu adalah kelapa tua segar, bukan kelap yang sudah bertunas atau pecah.
Dan juga metode utamanya itu, pertama, sentrifugasi, paling cepat dan higienis karena menggunakan mesin. Yang kedua, fermentasi atau pendiaman, yaitu caranya alami, memisahkan air, minyak, dan blondo atau protein kelapa selama 24 jam. Lalu kita lakukan penyaringan menggunakan kertas saring atau kain mikron untuk memastikan hasil akhir sebening air. Berikut ada juga hasil usahanya. Strategi pemasaran dan penjualan tidak hanya menjual minyak, tetapi juga menjual manfaat. Itu kita bisa menentukan dari segmentasi pasar. Yang pertama itu ada kesehatan, suplemen diet, penguat imun, dan juga pelancar pencernaan. Yang kedua kecantikan, itu ada cleansing oil, pelembab kulit, dan juga vitamin rambut. Yang ketiga industri, supply untuk produsen, sabun, dan juga kosmetik organik. Lalu, dari packingannya, menggunakan botol kaca atau botol plastik bening yang tebal dan tersegel rapat untuk menjaga kualitas. Lalu, sertifikasi halal dan uji lab untuk membangun kepercayaan konsumen. Lalu, ada anggaran biayanya, itu ada alat. Yang pertama itu pengupas kulit kelapa, itu anggaran biayanya 30.000, parutan kelapa anggaran biayanya 300.000, wadah plastik tertutup anggaran biayanya 35.000, selang anggaran biayanya 3.000, baskom anggaran biayanya 5.000, saringan anggaran biayanya 25.000, sendok anggaran biayanya 10.000, dan wadah botol kaca anggarannya 25.000. Bahannya ada kelapa, itu anggaran biayanya 15.000. Next, ada risiko analisis bisnis. Yang pertama, keberlanjutan usaha. Antara lain, menjaga pasokan agar tetap stabil, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra produk alami. Kualitas konsisten untuk membangun kepercayaan konsumen. Pasar yang lebih luas membuat usaha lebih tahan krisis. Arus kas yang sehat menjaga usaha tetap terus berjalan. Yang kedua ada risiko usaha. Itu ada risiko produksi dan juga kualitas, risiko operasional dan juga bahan baku, risiko pasar dan persaingan, risiko legalitas dan kepercayaan. Yang ketiga itu ada sumber pendanaan. Yang pertama, pendanaan pemerintah dan juga lembaga negara. Yang kedua, pendanaan perbankan dan juga syariah. Yang ketiga, investor dan juga pasar modal. Yang keempat, kemitraan strategis. Kesimpulannya, dengan kondisi agraris yang dimiliki Indonesia saat ini, membuat sumber kelapa sangat berlimpah, sehingga kesempatan ini dipakai untuk memanfaatkan kelapa menjadi produk yang lebih bermanfaat, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satunya yaitu virgin coconut oil. FCO memiliki banyak kegunaan seperti penguat imun, pelembab kulit, vitamin rambut, dan masih banyak lagi. Dengan pelaksanaan yang higienis, dapat menghasilkan FCO yang berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk FCO lainnya di minimarket yang lebih besar. Sarannya, produsen selanjutnya dapat menggunakan metode pembuatan FCO yang berbeda dan lebih meningkatkan kualitas dari FCO tersebut. Sekian video presentasi dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan juga mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.